Baik anak-anak, pada hari ini saya akan memberikan pembelajaran materi tema 1 kelas 5 pada sub tema 2, manusia dan lingkungan. Ya, manusia dan lingkungan. Baik, subtema 2 manusia dan lingkungan. Kita akan belajar yang pertama, pembelajaran 1, muatan IPA. Tentang aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak pada tubuh kita. Nah, jadi kegiatan apa saja yang membantu untuk menjaga kesehatan alat gerak pada tubuh. Di subtema 1 kita sudah belajar tentang alat gerak itu adalah otot dan tulang. Ya. Otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang itu alat gerak pasif. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot dan tulang agar tetap kuat, yaitu yang pertama dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Ya, harus banyak makan makanan dan minuman yang sehat. Jadi seperti sayur-sayuran, ikan, telur yang mengandung sayur-sayuran itu anak-anak dia mengandung zat besi, ya, zat besi untuk menambah hemoglobin atau darah kita. Sedangkan pada telur dan ikan daging-daging itu mengandung protein, membantu pertumbuhan sel-sel tulang organ pada tubuh kita. Juga pada jenis makanan pokok, nasi, jagung, ubi, itu mengandung karbohidrat yang memberikan energi dan juga membantu menguatkan alat gerak kita. Juga kita mengandung makan makanan yang sehat yang berikut itu buah-buahan. Itu dia mengandung vitamin yang bagus. Kegiatan yang berikut yaitu menjaga pola makan yang teratur. Dari makanan yang kita makan, kita harus menjaga pola makan kita. Pagi harus makan jam berapa? 7. Siang jam 12 atau jam 1 harus makan. Misalnya malam tepat jam 7. Sehingga badan, tubuh ataukah alat gerak kita itu tetap kuat, ya, tidak lemah. Agar otot dan tulang kita kuat, kita juga harus berolahraga yang teratur, ya. Misalnya pagi bangun kita lopas, sore hari kita olahraga, setelah bangun tidur olahraga, ya, untuk agar keringat kita keluar dan badan kita terasa lebih segar. Kita harus berolahraga. Pagi hari di sekolah atau di rumah selama masa pandemi, kita harus banyak olahraga untuk mendapatkan vitamin D dari sinar dan panas matahari pagi. Itu memberikan kita vitamin D untuk tubuh kita. Vitamin D itu fungsinya apa anak-anak? Itu untuk menguatkan tulang kita. Ya. Selain itu kita juga mengkonsumsi makanan seperti juga minum susu. Susu itu mengandung protein, ya. Baik, yang berikut pada muatan bahasa Indonesia, kita masih dengan belajar ide pokok, ya. Ide pokok itu berarti inti permasalahan dari sebuah teks, ya, di mana ide pokok itu terdapat di setiap paragraf dalam bacaan itu. Ya. Di subtema 1 kita sudah belajar bagaimana bisa menemukan, meringkas
paragraf itu menjadi ide pokoknya yang tepat, yaitu dengan menemukan terlebih dahulu kalimat utama. Ini contohnya. Contoh. Misalnya di paragraf 1 ini, ya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Dan seterusnya sampai di sini, anak-anak. Ya, ini paragraf 1. Kita dapat menemukan kalimat utamanya itu pada awal paragraf ini. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan, ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kita bawa ke dalam, kita bawa dia menjadi ide pokok, yaitu di sini ide pokok paragraf di atas tadi, maka menjadi bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Ini ide pokoknya. Sedangkan kalimat utama tadi, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ada beberapa kata itu sudah hilang, seperti kata sekaligus dan kata yang itu hilang, sehingga dia sudah menjadi kalimat yang pendek menjadi ide pokok. Bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan dan menyehatkan. Baik, anak-anak, di sini kegiatan menyenangkan dan menyehatkan seperti apa? Nah, di sini dia mulai menjelaskan kalimat yang lain ini merupakan kalimat penjelasan, mulai di kalimat kedua tuh. Transportasi darat. Sepeda itu bersepeda, karena sepeda merupakan alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai untuk kita bisa jalan-jalan. Nah, banyak orang memanfaatkan sepeda itu pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan juga ada yang pergi ke kebun. Ya, sepeda juga merupakan transportasi yang ramah lingkungan, ya, karena ramah lingkungan seperti apa, anak-anak? Dia tidak memberikan asap polusi udara, ya, karbon monoksida. Nah, karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Tinggal kita isi, tambah angin di ban, lalu kita dayung jalan. Tidak menimbulkan pencemaran. Dengan begitu bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita, ya. Sini. Baik, misalnya di paragraf kedua, anak-anak, bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja dan seterusnya sampai di kalimat terakhir. Maka kita juga menemukan pada paragraf kedua ini kalimat utamanya di sini, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Dari sini kita menemukan ide pokoknya, yaitu di sini bersepeda mengencangkan otot-otot tubuh. Dia mengencangkan otot tubuh seperti apa, anak-anak? Kalimat penjelasan dia mulai jelaskan di sini. Itu mulai melibatkan kaki saja, bersepeda kita dayung, ya. Mengencangkan otot-otot di betis dan paha. Jadi waktu kita dayung berarti betis, paha. Kalau kita yang baru naik sepeda, dayung sepeda sekali-sekali, itu sore kita dayung, malam, pagi hari kita bangun itu rasa paha dengan betis itu pegal-pegal sakit. Nah, itu adalah mulai kencangnya otot-otot di betis dan paha. Di sini nih memperkuat otot-otot kita, ya. Dia semakin memperkuat otot pada betis dan paha. Juga di pinggul. Bagian belakang, ya, otot bagian belakang, pinggul dan juga lengan kita. Itu juga dikencangkan. Oke. Baik, anak-anak. Sekarang kita masuk lagi muatan IPA. Tulang sebagai alat gerak pada manusia. Apa sih fungsi dari tulang itu?
Yang pertama, tulang itu sebagai menopang tubuh kita ini berdiri tegak, sehingga kita bisa berjalan, berlari, duduk, tidur. Yang kedua, tulang berfungsi memberikan bentuk pada tubuh kita. Ya, ada yang tulangnya semakin tumbuh, semakin tinggi, semakin panjang, ya. Oh, bentuk tulang pada tengkorak di muka ini sehingga membuat orang itu ganteng, cantik. Oh, tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, ya. Memberi bentuk tubuh. Oh, dia tinggi. Oh, dia pendek. Oh, dia bentuk tubuhnya seperti ayahnya, seperti ibunya. Nah, itu. Oh, mukanya ini mirip bapaknya, mirip ibunya. Karena tulang tadi membentuk tubuh kita. Ya. Yang berikut fungsinya tempat melekatnya otot-otot atau daging urat itu. Ya. Untuk itu, tulang dibedakan atas dua, bentuk dan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuk, itu tulang terdiri dari ada tulang pipih. Tulang pipih itu seperti apa? Tulang pipih itu tulang telapak tangan dan juga contohnya tulang rusuk. Di sini. Tulang rusuk itu di dada sini ya, yang garis-garis di sini. Tulang telapak tangan ini merupakan tulang pipih. Kemudian berdasarkan bentuknya yang berikut tulang pipa. Tulang pipa itu berarti dia agak besar, agak bulat, yaitu contohnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan saat penyusunnya, tulang itu dibedakan atas tulang rawan seperti tulang telinga. Tulang telinga. Tambah lagi yang pas di leher, tulang rawan di leher. Berarti tulang rawan itu tulang yang lembek-lembek. Kalau kita makan daging hewan, ada tulang-tulang lembek kita kunyah. Berarti itu tulang rawan. Anak-anak harus tahu tulang rawan itu berarti dia masih kalau pada anak-anak itu anak-anak bayi itu kita harus menggendong dia, harus hati-hati, ya. Orang tua bilang hati-hati nanti tulangnya awas di leher nanti patah. Nah, karena tulang pada anak bayi balita itu masih tulang rawan, masih membutuhkan pertumbuhan. Nah, jadi kalau pada tubuh kita itu pada telinga ada juga di bagian leher sini, ini tulang rawan, ada juga di bagian lengan di sini pas ketiak kita. Ini juga tulang rawan. Yang berikut berdasarkan penyusunnya tadi, tulang keras. Nah, tulang keras itu berarti pada tulang tengkorak di sini tulang tengkorak dan juga tulang-tulang kita yang lain itu disebut tulang keras. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan di sini letak tulang pada anggota gerak, ya, anggota gerak. Anggota gerak pada tubuh kita manusia itu dibedakan atas dua. Anggota gerak atas yaitu tangan, kedua tangan kita, dan anggota gerak bawah yaitu kedua kaki kita. Sekarang anak-anak perhatikan di sini. Anggota gerak atas pada tangan berarti memiliki tulang-tulangnya. Itu. Ada tulang lengan atas. Yang pertama tulang lengan atas itu bagian sini, anak-anak ya, bagian sini. Lalu turun di sini ada tulang hasta dan di sebelahnya tulang pengumpil. Nah, tulang hasta dan pengumpil kita bedakan. Kalau kita sorong tangan begini, berarti ini ibu jari kita. Berarti yang lurus di sini adalah tulang hasta. Ya. Sedangkan yang lurus dengan jari kelingking kita adalah tulang pengumpil. Sehingga kita lihat di sini bagian ini adalah tulang hasta, lurus ibu jari, lalu tulang pengumpil lurus itu bagian
jari kelingking. Kemudian turun di sini, ini merupakan tulang pergelangan tangan. Nah, di sini tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang telapak tangan di sini. Tulang telapak tangan. Lalu bagian ujung jari-jari ini disebut tulang jari tangan. Ya, anak-anak, tulang jari tangan. Kemudian untuk anggota gerak bawah kaki itu dia mulai dari tulang panggul atau nama lainnya pinggul. Itu bagian pinggul kita ya di sini. Pinggul. Jadi tulang pinggul itu kita harus jaga baik-baik anak-anak ya. Kalau kita jatuh dari sepeda, celaka itu harus dijaga. Apalagi anak perempuan itu harus jaga baik tulang pinggulnya. Kalau dia retak atau patah itu sangat berbahaya. Ya, anak perempuan semakin dewasa ke sana ya. Karena itu ia juga menjaga organ reproduksi atau organ macam kandungan, rahim itu, uterus itu juga tulang pinggul atau panggul itu menjaga ya. Takutnya suatu saat mandul ya. Kemudian turun yang berikut tulang paha kiri dan kanan ya, tulang paha. Turun di sini, di bagian sini ini namanya tulang tempurung lutut. Ya. Lalu turun ke bawah lagi yang paling depan yang tulangnya agak besar ini itu tulang kering. Lalu di bagian paling belakang kecil ini disebut dengan tulang betis. Ya. Lalu turun ke sini, di bagian sini sama dengan di tangan tadi adalah tulang pergelangan kaki. Kemudian turun di sini tulang telapak kaki, tulang telapak kaki di sini ya. Ini. Lalu ujung-ujung di sini tulang jari kaki, anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama tentang SBDP, kesenian. Ya. Pada SBDP, di subtema 2 kita akan belajar tentang cerita pada cover buku. Ya. Cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat pada halaman depan dan belakang sebuah buku. Ya, depan dan belakang sebuah buku. Cover itu sudah mewakili isi dari buku itu. Ya, isi dari buku. Untuk membuat cover, anak-anak ada unsur-unsurnya. Ini, ya. Jenis huruf, pada cover itu harus menarik. Ya, harus menarik seperti apa? Hurufnya harus tebal, besar, ukurannya agak besar sehingga mudah kita baca. Kemudian harus warna yang menarik. Lalu model hurufnya. Itu pada pengetikan itu ada juga bentuk-bentuk huruf yang kita bisa buat dia menjadi seperti huruf-huruf dekorasi yang dengan model-modelnya, bentuknya sendiri. Di cover itu kalimat penjelas atau judul itu harus singkat dan mudah dipahami. Ada cover belakang itu kita harus mempersingkat ya agar mudah dipahami. Di cover halaman depan juga dicantumkan nama penulis siapa-siapa saja ya. Lalu yang berikut ada harus dicantumkan identitas atau penerbit, identitas penerbit buku itu. Gambar juga harus menarik dan sesuai dengan isi teks buku, isi buku di dalam. Jadi secara umumnya tentang apa, maka gambarnya kita ambil model gambarnya juga harus menyangkut semua isi buku. Di bagian belakang, cover bagian belakang itu biasa disebut dengan sinopsis, ya. Jadi itu dia sinopsis itu pada cover belakang berisi tentang kesimpulan atau ringkasan isi buku itu, ya. Lalu yang berikut, identitas buku itu tuh tertulis pada punggung buku, anak-anak. Jadi pada punggung buku. Jadi seperti ini, ya, seperti ini.
Ada cover depannya. Ini cover depan, ini cover belakang. Ya. Baik anak-anak, ini contoh cover ya. Contoh cover pada buku. Untuk cover depan tadi, ini di sini nama penulis contoh ini. Nah, Irene Mija, DKK. Kalau beberapa orang, 2-3 orang atau 3-4-5 orang yang tulis, maka kita ambil salah satu penulis itu, misalnya nama tadi Irene MJA, DKK, artinya dan kawan-kawan. Kalau misalnya satu orang penulis saja, tulis satu nama. Ya. Ini judul buku. Judul bukunya di sini. Hurufnya harus besar sehingga mudah dibaca tadi ya. Ini jelas. Ini. Kemudian jadi contoh misalnya buku penilaian Bu Pena, maka harus hurufnya besar. Gambar cover di sini menjelaskan ya. Ini harus menarik warnanya. Yang berikut, identitas penerbit. Penerbit itu dia biasa muncul di bawah sini. Misalnya PT Erlangga penerbitnya, atau misalnya Gramedia penerbit, itu tertulis sini. Ada PT misalnya Media Utama tertulis sini, ya, penerbit. Kemudian yang namanya punggung buku tadi, itu bagian sini, ya, bagian sini. Jadi seperti tadi, punggung buku. Lalu bagian belakang ini disebut sinopsis, ya. Sinopsis itu dia menjelaskan secara singkat, ringkas dan isi dari buku tersebut, ya, di sini. Itu tentang cover. Baik anak-anak, muatan bahasa Indonesia masih dengan menentukan ide pokok pada teks-teks lisan, ya. Kalau kita mendengar teks lisan yang dibacakan orang lain, teman kita baca, guru atau orang tua menyampaikan informasi-informasi, kita menangkap, mendengar, lalu memahami, lalu kita buat kesimpulan. Oh, ini orang berbicara tentang ini, tentang ini. Oh, satu apa? Dia berbicara yang isi yang keduanya apa? Yang ketiganya apa? Itu yang kita sebut dengan ide pokok, ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke IPS, muatan IPS, ya. Kita belajar masih dengan karakteristik geografis Indonesia. Sekarang yaitu kita belajar tentang peta. Apa itu peta, anak-anak? Ya. Peta itu merupakan gambar permukaan bumi pada satu bidang datar yang biasa gantung di kelas, dinding-dinding di tembok kelas kalian, ya. Itu gambar permukaan bumi, pulau-pulau di Indonesia, ataukah seluruh daratan di seluruh dunia ini di satu bidang datar. Jadi macam ini, lalu kita gambar peta-peta di sini, di dalamnya, maka satu lembar ini disebut dengan peta, ya. Tapi yang berikut, jika gambar-gambar peta tadi permukaan bumi pada satu bidang datar, artinya peta-peta ini itu dibuat dalam lembaran-lembar ini, lalu kita jilid dia, bukukan dia, itu disebut dengan atlas, ya. Gambar-gambar peta yang kemudian dijilid, ya, dalam bentuk lembaran-lembaran menjadi sebuah buku disebut atlas. Sedangkan gambar permukaan bumi, ya, dalam bentuk bola itu disebut globe, ya.
Peta itu ada di gambar ya. Suatu lukisan di bidang datar itu harus dibuat dengan skala perbandingan ya. Oke. Masih dengan buatan bahasa Indonesia anak-anak, masih dengan ide pokok. Selain kita menemukan ide pokok itu pada buku, bacaan-bacaan di buku, juga kita tadi menangkap pembicaraan secara lisan dari orang-orang, ya, orang tua, guru-guru kita, teman kita. Kita menyimpulkan, oh isi atau pesan dari apa yang disampaikan itu apa saja. Nah, itu yang disebut ide pokok juga, ya. Di sini. Ini dari percakapan yang kita dengar, itu disebut ide pokok. Baik anak-anak. Pada bahasa Indonesia juga, ide pokok itu, selain kita belajar ide pokok, di bahasa Indonesia juga Pak, saya memberikan tambahan materi penggunaan huruf kapital atau huruf besar, ya, huruf kapital atau huruf besar. Nah, untuk menulis, yang pertama itu untuk menulis judul atau tema. Penggunaan huruf kapital itu yang pertama untuk menulis judul atau tema. Misalnya, organ gerak hewan dan manusia, tema. Pada tema 1 ini. Maka huruf-huruf pertama, huruf depan itu menjadi huruf kapital. Jadi macam organ, O. Digerak, G besar. Hewan, H besar. Dan manusia, M besar. Ya. Di kata dan ini merupakan kata-kata yang bersifat bantu. Ya. Yang berikut, huruf besar untuk menulis nama dan gelar. Nama dan gelar ya. Nah, misalnya Emmanuel Fidelis, ya, sarjana pendidikan, disingkat S.PD. Emmanuel E besar, Fidelis F besar. Lalu di sini koma dulu baru sarjana pendidikan, disingkat S besar titik P besar D. Yang berikut penulisan hari dan tanggal juga huruf besar atau kapital. Misalnya, masuk sekolah mulai Senin 12 Juli 2021. Ya. Maka di sini kata Senin itu S besar. Kita beri koma dulu karena harus koma dulu baru tanggal 12 Juli J besar di Juli itu 2021. Begitu juga bulan-bulan yang lain atau hari-hari yang lain dalam penulisan itu huruf depannya harus huruf kapital, ya. Juga kata yang paling depan kalimat, ya, kata pertama awal kalimat itu juga huruf kapital. Yang berikut huruf kapital juga penulisan nama tempat seperti desa, desa Lewo Awan. D dengan L ini harus besar, ya, karena diikuti ya nama desa. Beda dengan kita bilang saya pergi ke desa, lalu tulisnya saya pergi ke desa, kata desa besar, tidak boleh, itu salah. Desa D kecil kecuali dia ikuti nama desa kayak tadi. Saya pergi ke desa Lewo Awan, maka D dan L Lewo Awan besar. Menulis nama kelurahan, kabupaten, kelurahan K besar, ikut nama kelurahannya, bukan Tobi Wangi Bau. T W B besar. Kabupaten Flores Timur K besar, F dan T di timur, kata timur besar. Nama gunung G besar, diikuti nama gunung Ile Boleng, maka I dengan B besar. Danau Asmara, D.A. Danau Asmara, D.A. harus besar.
Sungai, nama sungai, misalnya Sungai Konga, S dengan K besar. Laut, Sawu, LS. Selat, nama Selat Gonsalu, S dan G. Nama pulau, misalnya Pulau Meko, PM besar. Nah, kalau diikuti, jadi kalau nama tempat tetapi diikuti dengan nama, maka itu harus huruf besar atau kapital bagian depannya. Jadi selat apa? Gunung, teluk, danau, sungai, kampung apa? Itu harus huruf besar atau kapital. Baik anak-anak, itu perlu kita pahami bersama. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran subtema 2 dari pembelajaran 1 sampai 3. Nantikan pembelajaran 4, 5, 6 selanjutnya. Sekian dan terima kasih.